Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, coba dirapikan dulu tempat duduknya. Baik, yang belakang tolong maju ya. Oke, bagaimana? Oh, duduk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Oke, sehat semua ya. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Asmida, Hadir, Bu. Yuni, Hadir, Bu. Surni, Hadir, Bu. Dila, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Biasanya sebelum masuk pelajaran apa yang harus kita lakukan? Oke, baca doa. Sekarang pimpin doa ketua kelas. Yuni, pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Doa selesai. Oke. Baik. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu ingin bertanya, apa materi kemarin yang diajarkan oleh guru agama? Ada saya ingat? Tentang apa? Tentang jenazah, Bu. Oke, Hasmidar, jelaskan sedikit tentang bagaimana itu mengurus jenazah. Dimandikan, itu disolatkan, dikuburkan. Oke, baik. Materi kita pada pagi hari ini adalah Rasul itu kekasih Allah. Ada yang tahu apa perbedaan Nabi dan Rasul? Jadi, perbedaan Nabi dan Rasul ialah Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada manusia agar dijadikan pedoman. Jadi, Rasul itu adalah seorang pilihan utusan Allah yang diberikan tugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wahyu dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada manusia. Sedangkan Nabi itu adalah seorang yang hanya diberikan wahyu tapi untuk dirinya sendiri, tidak untuk disebarkan kepada umat manusia. Setelah itu, iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu benar-benar utusan Allah. Jadi, siapa yang tahu rukun iman kepada Rasul itu rukun iman yang berapa? Yang berapa? Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Terus? Nah, jadi rukun iman kepada Rasul itu rukun iman yang kedua. Oke. Setelah itu hukum mengimani Rasul. Nah, sudah tertera dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi sudah dijelaskan dalam ayat ini bahwa kita sebagai umat yang beriman itu harus mengimani Rasulnya, kitab-kitab Allah, serta yang diturunkan oleh Allah. Oke, setelah itu kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Rasul. Jadi, Rasul itu mempunyai 3 sifat. Nah, yang pertama, sifat wajib, setelah itu sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, di sini sifat wajib itu juga mempunyai cabang lagi. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Nah,
tidak bisa disebut seorang rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Jadi sifat wajib itu sifat yang wajib dimiliki oleh rasul, sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul, dan sifat jaiz itu adalah sifat kemanusiaan. Nah, jadi nabi ataupun rasul itu juga mempunyai sifat seperti layaknya manusia. Setelah itu sifat wajib. Sebutkan apa saja sifat wajib bagi rasul. Yang pertama as-siddiq, yang kedua at-tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat amanah. Jadi sifat rasul yang pertama adalah as-siddiq. Apa itu as-siddiq? Jadi as-siddiq itu adalah sifat rasul yang pertama, bahwa rasul itu selalu benar. Jadi karena rasul menjadi pedoman kita sebagai manusia, jadi sifat yang wajib dimiliki oleh rasul adalah benar. Setelah itu yang kedua al-amanah, yaitu dapat dipercaya. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai seorang rasul jika mereka itu tidak dipercayai. Setelah itu at-tabligh, rasul selalu menyampaikan wahyu. Jadi wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah itu, yang diberikan oleh Allah itu mereka menyampaikan kepada manusia. Melalui apa? Melalui perantara ataupun khutbah atau Setelah itu al-fatonah, yaitu cerdas, memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi rasul itu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Setelah itu sifat mustahil. Jadi sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul. Yang pertama adalah al-kadzib atau al-kadzab. Jadi kadzab ini berasal dari kata kadzaba. Jadi artinya pembohong. Jadi seorang rasul itu mustahil bagi mereka untuk berdusta atau bohong. Yang kedua al-khiyanah. Rasul ini juga tidak mungkin berkhianat kepada Allah. Jadi jika Allah memberikan wahyu, tidak mungkin mereka itu tidak menyampaikan kepada manusia. Setelah itu al-kitman. Al-kitman yang artinya mustahil rasul menyembunyikan kebenaran. Dan yang terakhir al-baladah, yaitu rasul itu tidak mungkin Sepertinya ibu lihat ini kalian terlalu serius ya, atau ibu terlalu cepat memberikan materi. Nah, jadi kita ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri dulu ya. Oke, ice breaking kita pada pagi hari ini, kata kuncinya adalah udara, darat, laut. Nah, jadi kalau ibu bilang udara, berarti kalian harus menyebutkan 4 hewan yang ada di udara. Apa 4 hewan? Burung, lebah, apa lagi? Kuku, terus ya semacam itu yang berarti yang terbang ya. Kalau ibu mengatakan laut, berarti ikan, nah seperti buaya. Setelah itu kalau darat berarti mana ada darat. Oke? Siap semua? Buaya darat itu termasuk tetap di laut ya, buaya darat. Oke, ibu mulai ya, fokus semuanya. Udara, darat, laut, 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 udara.
Oke, bagus. Give applause. Oke, ibu lanjut materinya ya. Sedikit lagi selesai. Oke, selanjutnya adalah tugas-tugas Rasul. Jadi, tugas Rasul itu mengajak kita kepada tauhid, terus menyampaikan risalah dari Allah, memberi kabar gembira kepada umat manusia, menunjukkan jalan yang lurus, dan membersihkan dan menyucikan jiwa manusia. Jadi, tugas Rasul itu yang utama adalah menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Agar kenapa? Agar umat manusia bisa terjerumus pada jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Jadi, kita sebagai umat manusia yang beriman itu harus mengikuti ajaran-ajaran Rasul yang sudah tertera dalam Al-Quran ataupun hadis dan sunnahnya. Oke, sekarang ibu akan memberikan tugas kelompok. Jadi dua-dua ya, dua orang. Oke, ibu kasih waktu 2 menit untuk mencari jawabannya. Ya bu, sudah? Oke, maju kelompok 1. Perbedaan Nabi dan Rasul itu yang pertama Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah SWT. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya. Oke, beri tepuk tangan semua. Ya, kelompok 2. Sifat wajibnya yang pertama tadi siddiq, amanah, fatona, tablik. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini adalah kita sebagai umat yang beriman, manusia yang ingin menjadi lebih baik lagi, kita harus mengikuti sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul tadi. Adapun kalau ingin kita mendalami pembelajaran yang dalam, itu kita lebih baik mendalami lewat Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah jelas yang disampaikan oleh Allah, itu sudah tertera semua dalam Al-Quran, maupun pedoman hidup, maupun pembelajaran tentang kehidupan ataupun hukum-hukum politik yang lainnya, itu sudah tertera dalam Al-Quran. Baik, mungkin cukup sekian ya yang bisa Ibu sampaikan materi kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena semua manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya minggu depan anak-anak.